Oke. Please open page 3, chapter 1. Great athletes. Artinya apa? Great athletes. Atlet-atlet hebat. Athletes pakai S berarti jamak lebih dari satu. Atlet-atlet hebat. What makes an athlete great? Apa yang membuat seorang atlet itu hebat? Kira-kira menurut kalian, in your opinion, what makes an athlete great? Apa yang membuat seorang atlet itu jadi hebat? Kerja keras, berlatih, ada lagi. Bakat, gigih, pantang menyerah, mental oke. Percaya diri. Mental itu penting banget loh ya. Selain ada lagi? Percaya diri, self confident. Disemangatin ayang. Nyaut urusan ayang. Oke. Now please open page 4. Buka halaman 4, instructional objectives. Tujuan-tujuan pembelajaran. After learning the materials in this chapter, you are expected to be able to. Setelah mempelajari materi-materi di bab ini, kalian diharapkan mampu untuk number one, identify context. Kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi konteks. Kira-kira dalam teks itu tentang apa? Apa yang dibahas? Teks apa yang dibahas? Terus juga main ideas, ide-ide pokok atau ide-ide utama. Di dalam paragraf itu kira-kira ngebahas apa ide utamanya. And detailed information, dan informasi-informasi yang rinci, yang detail. From an oral and verbal descriptive text. Dari sebuah teks deskriptif lisan. Presented in multimodal form about great athletes. Yang dipresentasikan atau yang dipaparkan dalam berbagai bentuk tentang atlet-atlet hebat. Number 2, you are expected to be able. Nomor 2, kalian diharapkan mampu untuk communicate simple ideas and opinions. Kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan ide-ide sederhana dan pendapat-pendapat in various discussion, di berbagai diskusi, di diskusi yang beragam. Collaborative activities, kegiatan-kegiatan kolaboratif, and presentation orally to describe great athletes, dan presentasi secara oral untuk menggambarkan atlet hebat. Number 3, you are expected to be able to write a descriptive text. Kalian diharapkan mampu menulis sebuah teks deskriptif. Sekarang we are going to discuss what a descriptive text is. Kalian diharapkan mampu memahami apa itu teks deskriptif. Do you know? Artinya apa? Apakah kamu tahu? Amin. Descriptive text, Pak Etun bacakan. Descriptive text is a text that explains and describes a person, place, or thing. It uses adjectives and adverbs. It aims to describe a person, place, or thing. It consists of the identification of a person, place, or thing, and their description. Pak Etun jelaskan, Pak Etun rangkum. Sebuah teks deskriptif itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan seseorang. Untuk menggambarkan seseorang. Bisa juga untuk menggambarkan suatu tempat. Bisa juga bertujuan untuk menggambarkan suatu benda. Terserah apa yang ingin digambarkan. Pernah nonton nggak? Halo, David di sini. Iya kan? Gadgetin kan? David itu membahas produk-produk HP keluaran terbaru secara detail. Meskipun kalian tidak tahu atau belum pernah megang HP itu, tetapi dengan kedetailan informasi yang dipaparkan oleh David, kita tahu, oh ternyata RAM-nya segini, ROM-nya segini,
prosesornya ini, harganya segini, kalau dipakai buat game, tahan panasnya segini, kekuatan baterainya segini, iya kan? Stabilitas video, kualitas foto, kualitas video, dan lain-lain. Nah, itu yang dipaparkan oleh David itu review, itu adalah sebuah teks deskriptif. Sehingga orang-orang yang belum pernah memegang HP tersebut punya gambaran. Kira-kira kamu butuh HP itu atau enggak? Perlu untuk membeli HP itu atau enggak? Jadi kita kan enggak asal-asalan bodoh Oppo Reno 7 misalnya. Langsung meleh. Padahal Oppo Reno 7 dengar-dengar sudah tidak ada colokan, Oppo Reno 8 sudah tidak ada colokan audio. Sedangkan kamu butuh colokan audio. Dengan review seperti itu, maka kamu tahu secara detail bahwa HP yang dibutuhkan bukan HP Oppo Reno 8. Lagi, pernah nonton video-video vlog makanan kuliner? Jadi ya itu juga termasuk juga deskriptif. Rujak apa ya saya terkenal ya? Rujak Syahrini. Soto Syahrini apa? Ya. Untuk bisa sampai ke Soto Syahrini kita harus menempuh perjalanan dari kota Sumeneb ke di mana? Ke Saronggi. Kenapa disebut Soto Syahrini? Karena yang jual mirip Syahrini. Harganya Pak itu tidak pernah ke sana. Ini asal aja. Harganya ada yang pernah nyampe ke sana? Oh ya, kamu orang sana ya. Paling bapaknya ya, cek bapaknya. Enak ya? Oh ya. Ya. Jadi untuk menjelaskan soto Syahrini atau rujak Syahrini, Pak itu tidak tahu, soto apa rujak. Kalian harus menjelaskan di mana lokasinya, apa saja yang dijual, harganya berapa, di dalam sotonya isinya apa saja. Itu yang disebut descriptive text. Untuk menjelaskan Pantai Kahuripan, udah pernah saya bilang ya, pernah cerita? Yang ketemu hantu di sana, ketemu pocong. Nah, itu beda kalau tujuannya untuk menghibur, bukan deskriptif. Tetapi itu adalah naratif, tujuannya untuk menghibur. Kalau deskriptif misalnya, kalau pocong itu seekor apa seorang ya? Sesosok. Pocong adalah salah satu makhluk halus yang terkenal di Indonesia. Pocong biasanya berasal dari Pulau Jawa misalnya. Karena mungkin di Bali kan dibakar ya, bukan pocong mungkin ya. Jadi dijelaskan, ini bukan naratif karena saya menjelaskan ciri-ciri pocong. Pocong itu biasanya berbentuk seperti manusia yang dikafani. Beda dengan vampir, beda dengan Dracula. Nah, ya kan? Jadi itu yang membaca atau yang mendengar meskipun nggak ada fotonya, orang bisa menggambarkan manusia yang pakai kain kafan terus lompat-lompat. Kakinya tidak misalnya. Ini ada unsur menghibur nggak? Mungkin dikit, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan secara rinci. Beda dengan naratif. Engkau malemah. Lebet edisa. Tak mau mosok tintetin. Pocong apa, kuntilanak apa tintetin. Kan katanya. Itu termasuk recount. Kalau recount itu artinya menceritakan pengalaman. Beda. Kita sekarang bahas di deskriptif. Sampai di sini ada pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan ciri-ciri secara detail, menggambarkan secara detail seseorang, benda atau tempat atau yang lain, apa saja yang ingin dipaparkan. Biasanya di teks deskriptif itu terbagi is divided into two parts. The first one is
Apa ini kata bilang identification. Identification itu adalah biasanya ada di paragraf pertama, identifikasi. Halo anak-anak, paragraf pertama. Pak Edwin hari ini akan menjelaskan tentang mikrofon wireless. Paragraf pertama pembukaannya adalah menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Itu adalah identifikasi. Lalu paragraf kedua dan seterusnya itu adalah description. Jadi paragraf kedua mungkin kira-kira akan membahas apa? Bentuknya. Ya, paragraf ketiga mungkin akan membahas speknya. Ya, terus terserah kalian, maunya kalian terserah penulis. Sama seperti saya ingin menjelaskan Cristiano Ronaldo misalnya, atau saya ngefans sama Khabib Nurmagomedov. Ada yang tahu Khabib? Siapa itu? Bukan petinju. MMA. Maka today students, I am going to describe a famous person whose name is Khabib Nurmagomedov. Hari ini Pak Etun akan menjelaskan orang terkenal yang bernama Khabib Nurmagomedov. He is a famous athlete of MMA sport. Dia adalah seorang atlet terkenal dari bidang MMA. Itu adalah paragraf pertama, adalah perkenalan, pembukaan atau identifikasi. Baru paragraf kedua saya akan menjelaskan Khabib Nurmagomedov comes from, dari mana? Pura-pura saja. From Russia. Khabib Nurmagomedov adalah berasal dari Rusia. Dia adalah bersaudara dengan dua saudara. Ayahnya siapa? Pokoknya dijelaskan keluarganya, masa kecilnya. Paragraf ketiga baru menjelaskan fisiknya misalnya, ciri-ciri fisiknya. Paragraf setelahnya mungkin membahas prestasi-prestasinya. Itu yang disebut descriptive text. Ya. Ada pertanyaan? Oke, we move to page 5. Kita pindah ke halaman 5. Questions to think about. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan. Silakan siapkan buku catatan untuk mengerjakan sambil lalu mengerjakan. Number 1. Who do you think is a great athlete? Apa artinya? Siapa yang kamu pikir adalah atlet terkenal? Atlet yang hebat atau atlet hebat atau atlet yang hebat? Sebutkan satu nama di pikiran kamu. Jangan sama kalau bisa. Atlet hebat yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Pokoknya olahragawan apa saja, ha? Silakan ditulis. Nomor 1, Mike Tyson. Bebas, yang mana saja. Saya pengen tahu. Dari pojok, siapa yang kamu idolakan? Ya kamu saja deh. Ya kamu deh. Siapa? Ya udah, siapa pojok? Siapa atletnya? Boleh siapa saja, boleh sepak bola. Messi. Sadio Mane, Pak. Hah? Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane apa itu? Bayern Mike Tyson. Cristiano Ronaldo. Siapa itu? Apa itu? Oke. Conor McGregor, oke. Kan satu. Kamu siapa, Sabina? Siapa itu? Pesilat yang kemarin dapat medali emas Asian Games. Oke, keren. Muhammad Ali. Oke. Nomor 1 sudah dikerjakan. Sekarang nomor 2, lanjut. Number 2. Do you believe that sport shape your virtues? Why? Apakah kamu percaya bahwa olahraga membentuk sifat pembawaanmu? Mungkin juga bisa membentuk kepribadianmu. Ya, kenapa? Why? Kalau jawabannya iya, maka yes I do. Kalau no, no I don't. Silakan ditulis. Yes, yes I do. No, no I don't. Ya Pak, salam.
Coba. Kelas 10, 17 siswanya, jumlah siswa 36 laki-laki, 20 perempuan, 16. Perempuan 16. Nah, saya cek dulu ya, yang perempuan karena di kelas sebelah ada yang tukar jenis kelaminnya. Iya. Jadi kelaminnya tukar. Maksudnya laki-laki perempuannya. Ahmad Andi. Ahmad Ram. Ahmad Rehan. Fajar. Agustina. Perempuan ya. Samit. Ahmad Maulidan. Andin. Anindya. Perempuan ya. Arga. Ari. Dewi. Dwi Putri. Fahri. Virus. Dina. Maila. Maulidi. Raufir. Cowok ya, Bang? Ya, Pak. Oke, kalau jawabannya iya, maka yes I do. Kalau no, no I don't. Alasannya why, apa alasannya? Silakan tulis dulu dalam bahasa Indonesia, nanti di rumah ubah ke bahasa Inggris. Alasannya apa kira-kira? Apakah kamu percaya bahwa olahraga membentuk kepribadian atau sifat kamu? Alasannya? Nah, jadi disiplin. Betul. Jadi yang awalnya kurang berdisiplin, akhirnya disiplin sama waktu. Terus juga apa? Melatih yang jadi mentalnya lemah, jadi mentalnya jadi tabah kuat. Silakan kalian tulis menurut alasan kalian. Membuat atlet tersebut menjadi apa? Lebih silakan ditulis. Silakan ditulis, saya kasih waktu setengah menit. Karena olahraga melatih apa? Kedisiplinan kita. Karena olahraga apa lagi? Jangan cuma disiplin aja, yang lain banyak. Hah? Terserah. Silakan sesuai dengan pemahaman kamu, bebas. Kayak itu nggak batasin, bukan matematika ini. Oke, sudah. Task 1. Look and discuss. Lihat dan diskusikan. Guess who? Di gambar itu kira-kira pemain olahraga apa? Basket. Oke. Halaman 5. Oke, look at the pictures below. Do you know them? Lihat gambar-gambar di bawah ini. Apakah kamu tahu mereka? Oke, now your assignment at your home, tugas kalian di rumah adalah pick one from the 4 pictures, pilih satu saja dari 4 foto itu, and then get as many as possible any information from the internet about the person. Jadi kalian cari sebanyak mungkin informasi-informasi tentang orang itu. Kalian pilih siapa? Apakah pilih Antoni Sinisuka Ginting? Apakah Aris Susanti Rahayu?
Apakah Windy Cantika Aisyah ataukah Boas Solosa? So, your job is to pick one figure, one athlete from those pictures and then get as many as possible any information about the person. Kalian cari sebanyak mungkin from the internet tentang orang tersebut. Where was he atau she born? Di mana dia lahir? When was she or he born? Kapan dia lahir? Iya, jadikan sebuah teks deskriptif. Lahir di mana? Terus masa kecilnya bagaimana? Penampilan fisiknya bagaimana? Ciri-cirinya? Hobinya apa semasa kecil? Hah? Hah? Beda kan? Nyarena kan Bung Sebong. Ngarang-ngarang TV. Tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Lalu kalian ubah ke bahasa Inggris. Is there any question? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, lanjut. Kita ke B. Let's play. Mari bermain. We are going to play a game. Sekarang kita, waktunya sisanya waktu kurang 20 menit, kita main game. We are going to play a game. Kita akan bermain game. Here are the steps. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sit in small groups. Duduk di kelompok-kelompok kecil. Nggak usah deh, langsung kelompok besar aja. Kita modifikasi. Number 2. One student thinks of one famous athlete. Satu murid memikirkan atau berpikir atau membayangkan satu orang atlet terkenal. Kita modifikasi lagi. Yang maju ke depan, satu dari kalian maju ke depan memikirkan satu orang guru mapel kalian. Guru mapel. Ya. Siapa yang dipikir kamu, bisikkan ke Petwin, saya pengen tahu. Yang maju ke depan. Lalu, number 3, the other members or the other students, teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, take turns asking closed-ended question. Bergantian menanyakan pertanyaan closed-ended question atau menanyakan pertanyaan tertutup. Apa itu pertanyaan tertutup? Udah menyimak videonya Petun ya? Bagus. Berarti niat belajar. Jadi closed-ended question adalah pertanyaan yang jawabannya terbatas, dibatasi. Jawabannya kalau enggak iya, tidak. Benar, benar, salah. Seperti itu. Apakah misalnya, apakah guru itu laki-laki? Apa kalau saya bayangkan Pak Budi misalnya, apakah guru itu perempuan? Saya jawab tidak. Apakah dia pendek? Pak Budi pendek? Tidak. Apakah Pak Budi muda banget? Apakah sudah menikah? Gitu ya. Nanti sampai nebak siapa gurunya. Kalau sudah ditebak, baru gantian yang lain. Ya, maju. Oke? Siapkan pertanyaannya sekarang, satu-satu. Dalam bahasa Inggris. Pak itu yang nunjuk nanti. Satu-satu siapkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Karena ada HP. Ngarang sendiri, kalau salah di cross check. Kira-kira betul nggak kalimatnya. Jadi ngarang dulu dalam bahasa Inggris, nanti cross check ke HP-nya. Kalau memang mau butuh HP, kalau enggak, enggak usah. Saya kasih waktu 1 menit, ngarang satu pertanyaan saja per anak. Kan digilir nanti. Ya. HP nah, ngarang dulu. Sudah siap? Siapkan satu pertanyaan saja. Yang kira-kira jawabannya iya atau tidak. Belai kancana. Sudah? Sudah?
Kalau tidak siap pertanyaannya bisa digeser ke yang lain. Sudah siap, Nak? Paling depan. Kamu siap? Sudah siap pertanyaannya. Absen 6 siapa? Mana? Sini. Bisik ke saya satu guru pelan-pelan. Pelan-pelan. Bentar. Guru apa? Guru apa? Guru bahasa. Oh, kedengeran itu. Jangan. Ya, ditulis. Nih, tulis. Siapa gurunya? Nih, sama guru mapelnya, tulis. Sini pelan-pelan aja. Jangan yang tadi. Oke, udah tahu. Silakan di sini. Di sini dulu. Nah. Oke, 1. Silakan nanya. Was the teacher a girl? Apakah gurunya perempuan? No. Is he sure? Hah? Is he sure? Is he short? Apakah dia pendek? No. Was the teacher is funny? Apakah gurunya itu menyenangkan? Yes. Is he fat or skinny? Apakah gurunya itu langsing atau kurus? Oke. Langsing. Is he tall? Apakah dia tinggi? Iya, maksudnya kayak Petun gitu ya, normal. Sama. Lanjut. Oke. Does he wear glass? Apakah gurunya memakai kacamata? Tidak. Nggak ada yang lain. Tidak. Apa? Tadi cowok ya? Iya. Bapak. Kalau handsome relatif. Kalau saya, meskipun kamu bilang jelek, saya ngaku ganteng. Ayo. Does he have a beard? Apakah dia berjenggot? Does he have a beard? Apakah guru tersebut punya jenggot kayak cambang kayak Petwin? Enggak kayaknya ya. Enggak ya. Oke, enggak. No. Does he have a mouth? Does he have a mustache? Punya kumis? No, enggak punya kumis. Does the teacher have long hair? Does the teacher have a long hair? Punya rambut panjang? No. Masa guru cowok pakai rambutnya panjang? Was the teacher have a beard? Was the teacher have a beard? Does the teacher have? Sudah. Nebak siapa kalian? Kok tahu Pak Wira? Hah? Iya. Kok bisa Pak Wira siap? Bagaimana? Tinggi. Kayak Pak Edwin lah. Agak tinggi banget. Hah? Enggak ada. Was the teacher teach sports? Apakah gurunya ngajar olahraga? Was he born here? Apakah dia lahir di sini? Lahir di sini? Ya, kayaknya lahir di sini ya. Does he wear a school cap? Does he wear a school cap? Apa? Does he wear a school cap? Apakah dia memakai kopiah? Enggak. Sometimes ya, kadang-kadang ya. Sometimes, kadang-kadang. Pak Harwi, betul? Oke, betul. Padahal
Hah? Udah ada. Oke, silakan duduk. Thank you. Aja. Ya. Lanjut tapi lanjut. Lanjut bukan dari depan lagi. Siapa namanya? Siapa ada bapak namanya bapak? Nggak cewek aja. Guru kimianya kalian siapa? Oke, silakan. Lanjut, siapa yang belum ditanya? Oke. Tanya lagi dari cowok, cewek, apakah bagaimana? Silakan. Is he patient? Sabar, apakah dia sabar? Is the teacher patient? Apakah gurunya sabar? Sabar ya? Oh, banget. Baca. Pelan-pelan, leler. Kan Bahasa Inggris ya pak? ini jaga aja. Pertanyaan Pelan-pelan. Nanti bantu. Is the teacher a pervert? Apakah gurunya sesat? Apa? Jangan skip. Ngawur. Is he fierce? Fierce, galak. Oh, is he fierce? Apakah dia galak? Enggak ya? Does she wear glasses? Apakah Oke, does she wear glasses? Pakai kacamata? Enggak. Is he a girl? Is the teacher woman? Perempuan? Yes. Oke, ada. Betul ya Bu Eka ya? Oke, silakan. Silakan duduk. Udah dia coba. Bu Eka. Bu Eka itu ngajar apa? Sabar banget ya. Bagus. Oke, lanjut. Nah. Anda, ini udah selesai. Sebentar, lanjut kita. Kalian pilih satu orang guru, kita pilih Bu Eka saja kalau gitu. DC, let's write as a group, jangan as a group deh, as a person, as a student, sebagai seorang siswa, write the traits of the teacher. Silahkan kalian tulis sifat-sifat dari guru tersebut. Bu Eka, silahkan ditulis di kotak ini, di buku catatannya, di buku. Ya nanti biar kerjakan di rumah. Sakoni. Cek perak. Bu Eka sifatnya apa coba? Paling baik, sabar. Apa? Terus lemak lah cokop. Saya nggak cucu dikit ya. Lanjut. Discuss and share. Diskusikan dan bagikan. Some people excel at playing certain sport so that they become great athletes. Beberapa orang unggul dalam bermain di olahraga tertentu sehingga mereka menjadi atlet yang hebat. What does it take to be a great athlete? Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang atlet yang hebat? In small group, deh, kerjakan sendiri-sendiri. Rank the following list based on what you think are the most important qualities of someone who excel at sports. Urutkan, ini sifat-sifat seorang olahragawan. Urutkan, misalnya grit nomor 1. Ya, dari yang paling sampai nggak paling. Ya, ada pertanyaan? Udah itu aja deh, selesai. PR-nya di rumah. Di rumah. Kalau dikerjakan sekarang sambil menunggu bel istirahat juga tidak apa-apa. Pak itu akhiri rekamannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.